Hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu bab 2 tentang klasifikasi makhluk. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat alami. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat buatan manusia. 3. Peserta didik dapat menjelaskan benda-benda yang bersifat kompleks dan bersifat sederhana. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Di lingkungan sekitar kita terdapat banyak sekali benda yang bersifat alami, seperti batu, pasir, logam, dan juga udara. Selain benda juga dia bersifatnya alami, ada juga benda yang bersifat buatan atau kerja manusia, seperti pensil, lalu ada baju, ada juga bahan makanan, ban mobil, kaca, sepeda motor, lalu mobil, dan masih banyak lagi tentunya. Setiap jenis benda tentunya memiliki sifat atau ciri yang membedakan dari benda yang lainnya. Misalkan berbeda dari bentuk bendanya, lalu ukuran benda, warna benda, keadaan permukaan, dan juga bahan penyusun atau bahan terbuat dari benda tersebut. Anak yang sedang bermain bola dan juga robot memiliki persamaan, keduanya sama-sama dapat bergerak. Lalu perbedaannya, orang yang sedang bermain bola itu dapat tumbuh dan berkembang, dan juga dapat bernafas dan dapat berkembang biak. Sedangkan robot kebalikan dari orang yang sedang bermain bola. Perbedaannya jadi, sedangkan robot itu tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak dapat bernapas, dan tidak dapat berkembang biak. Dari persamaan dan perbedaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa robot itu bukan makhluk hidup. Walaupun dia bergerak, tapi tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup karena dia tidak memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup sendiri. Tadi kita sudah membandingkan hanya 2 benda. Nah, sekarang kita bandingkan 3 benda. Di sana ada mobil-mobilan, ikan, dan juga kucing. Dari ketiga benda tersebut atau ketiga gambar tersebut, itu mana yang masuk kategori benda hidup dan juga kategori benda tidak hidup? Kita sudah membahas tentang ciri-ciri benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Benda yang memang kita temui dan juga terkadang kita berinteraksi. Selama kegiatan pembelajaran, anak-anak sudah memahami dan telah dapat membedakan ciri-ciri dan juga dapat membedakan benda mana yang hidup dan juga yang tidak hidup. Maka sekarang kita masuk ke materi ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum Ibu menjelaskan apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup, kalian bisa amati beberapa gambar yang sudah Ibu kirim.
Nah, jika sudah diamati gambar dari ketujuh gambar ini, silakan kalian kerjakan, lengkapi tabel yang sudah ada. Di sana ada nama benda dan ciri-ciri benda. Diisinya cukup menggunakan tanda silang atau tanda centang. Misalkan, benda 1 itu ada tas. Kalian amati apakah tas itu dapat bergerak. Jika tas itu dapat bergerak, kalian diisi dalam kertasnya, dalam kolom tas itu menggunakan tanda centang atau checklist. Jika benda itu tidak dapat bergerak, maka kalian cukup menggunakan tanda silang saja. Begitu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, semoga semuanya sudah paham. Karena waktu kita sudah selesai, maka Ibu akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.